Siapakah dalang sebenarnya di balik kerusuhan Sampit? Silakan menyimak dan selamat datang di Arindo Star. Assalamualaikum semuanya. Kerusuhan sosial selalu merupakan awal dari dua hal. Ialah bencana sosial dan sesudahnya rekonstruksi sosial. Jika yang pertama dapat berlangsung seketika, cepat, dan dalam tempo yang singkat, maka yang kedua seringkali berlangsung setahap demi setahap, lambat, dan bisa mengambil waktu bertahun-tahun. Apabila dicermati secara mendalam, konflik etnis di Kalimantan Tengah antara orang Madura dengan warga Dayak bukanlah suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba. Puncak peristiwanya terjadi dalam sesaat, namun sesungguhnya benih-benihnya ternyata sudah berakumulasi selama bertahun-tahun. Konflik-konflik terdahulu yang melibatkan orang Dayak dan Madura yang tidak pernah diselesaikan secara tuntas menyisakan residu konflik yang siap meledak sewaktu-waktu. Begitulah sebagian latar belakang tragedi Sampit yang kemudian meluas ke Palangkaraya. Masyarakat Dayak yang sebelumnya dikenal sebagai kelompok etnis yang ramah, menjunjung tinggi solidaritas, dan banyak lagi hal lain yang mengarah kepada sifat yang menyukai keakraban dan ketentraman. Akibat tragedi tersebut, pandangan sebagian orang berubah dengan memposisikan orang Dayak sebagai warga suatu suku bangsa yang dapat pula beringas, bisa membunuh, dan hal lainnya yang berfokus kepada pandangan terhadap warga Dayak menjadi sebaliknya. Tragedi Sampit 2001 tentu adalah sebuah malapetaka. Bukan hanya korban ratusan nyawa manusia melayang, harta benda yang musnah, terjadi pengungsian penduduk besar-besaran, banyak orang kehilangan pekerjaan, anak-anak yang putus sekolah, dan juga menyisakan tekanan psikologis yang mendalam di kalangan masyarakat. Kerusuhan sosial Sampit memang masih menyisakan banyak permasalahan dan pertanyaan. Ada asumsi yang menyatakan bahwa latar belakang peristiwa Sampit adalah karena orang Dayak cemburu kepada orang Madura yang sukses dalam usaha ekonomi. Walaupun memang harus diakui bahwa banyak orang Madura berhasil dalam kegiatan atau usaha ekonominya saat itu. Tetapi bukan hal itu yang menjadi penyulut kerusuhan Sampit yang sebenarnya. Dari berbagai sumber yang saya pelajari, sebenarnya latar belakang kerusuhan Sampit 2001 yang kemudian meluas ke beberapa kota kabupaten lainnya di Kalimantan Tengah bukanlah karena kecemburuan sosial, namun melainkan karena benturan budaya. Madura dianggap tidak mau mengerti budaya masyarakat Dayak. Mereka tidak menghayati dan mempraktekkan budaya di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Maksudnya adalah mereka tidak menghargai kebudayaan, adat istiadat masyarakat lokal yang dalam hal ini adalah kebudayaan masyarakat Dayak sebagai penduduk asli Kalimantan Tengah. Contohnya saja, Kabupaten Kota Waringin Timur merupakan wilayah dengan warga keturunan Madura terbanyak di Kalimantan Tengah. Saat kerusuhan diperkirakan ada sekitar 75.000 jiwa penduduk Madura di daerah itu. Mungkin karena besar jumlah warganya, warga Madura menganggap dapat menguasai Sampit. Begitulah yang terlihat ketika warga Madura melakukan pawai keliling kota Sampit tanggal 18 dan 19 Februari 2002. Mereka menunjukkan kekuatannya dengan membawa senjata celurit dan membawa spanduk yang bertuliskan "Selamat datang di Sampit 2". Saat itu orang Madura mendeklarasikan Sampit atau kota Waringin Timur sebagai Sampang 2. Dan Sampang 1 yang mereka maksud tentunya yang ada di Pulau Madura sendiri. Mereka pun melakukan pembakaran dan pembunuhan terhadap masyarakat Dayak. Pembantaian ini dianggap sebagai pembalasan terhadap perlakuan yang sama yang dilakukan oleh warga Dayak terhadap warga Madura sebelumnya.
Sebenarnya konflik antar kedua kelompok masyarakat tersebut yang mengakibatkan korban meninggal dunia sudah sering kali terjadi. Rupanya konflik-konflik seperti itu sudah terjadi jauh sebelum tragedi Sampit 2001. Pihak aparat keamanan dan penegak hukum dianggap tidak menerapkan tindakan hukum yang tegas. Bermacam-macam kendala dan alasan selalu dianggap gagal untuk memperoleh solusi hukum yang terbaik dan adil. Mulai dari alasan jumlah personil yang terbatas, peralatan yang tidak memadai, juga ada sistem pemihakan dalam menangani persoalan konflik sosial dan sampai kepada indikasi penyuapan. Oleh karena itu, kelompok-kelompok yang terlibat konflik merasakan adanya ketidakadilan. Bagi masyarakat Dayak dihadapkan dengan masalah-masalah seperti itu, pada akhirnya dengan sangat terpaksa mereka mengambil cara solusi yang paling tradisional, yaitu dengan mengadakan perlawanan. Tragedi Sampit 2001 itu pun muncul dengan sangat amat transparan ke permukaan. Imbas tragedi Sampit sampai ke Palangkaraya mulai terjadi sejak hari meletusnya tragedi itu, yaitu pada tanggal 18 Februari 2001. Ketika itu, sudah mulai adanya gelombang pengungsian warga dari berbagai etnis ke kota Palangkaraya. Ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah ini mulai dilanda berbagai isu yang sangat berpengaruh terhadap opini masyarakat umum. Aktivitas masyarakat mulai terganggu. Misalnya di pasar, sebagian pedagang tidak berani membuka toko. Kegiatan belajar mengajar di sekolah berhenti sementara. Kantor-kantor pemerintah sepi karena sebagian pegawai negeri sipil tidak masuk ke kantor. Transportasi umum pun berkurang. Upaya mengantisipasi dan menyikapi pengaruh yang lebih luas dari tragedi Sampit pun dilakukan oleh pemerintah kota Palangkaraya. Atas dasar undangan yang dikirimkan tanggal 19 Februari 2001 pukul 15 pada hari yang sama, pemerintah kota Palangkaraya mengadakan pertemuan dengan para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh paguyuban dari berbagai etnis sekota Palangkaraya. Tujuan pertemuan adalah untuk menyampaikan informasi yang sebenarnya tentang kronologis kejadian di Sampit dan berdialog langsung untuk mencari solusi terbaik agar konflik tidak menyebar. Perkembangan peristiwa Sampit saat itu membawa pengaruh yang sangat besar. Berita dan informasi yang menyebar di masyarakat adalah bahwa dalam 3 hari saja jumlah korban kerusuhan sudah mencapai 367 orang. Di antara korban yang meninggal, puluhan dibunuh secara sadis. Jumlah pengungsi sudah lebih dari 250.000 orang. Diberitakan bahwa di Sampit serta daerah kota Waringin Timur lainnya sudah menjadi wilayah pembantaian. Berita dan informasi seperti itu menjadi salah satu penyebab yang mempercepat gerak dan perubahan masyarakat terhadap konflik antar kelompok masyarakat Dayak dan warga Madura yang kian memanas. Adanya berita bahwa pihak keamanan di Sampit menahan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam kerusuhan, termasuk warga Dayak sebanyak 38 orang. Penahanan itulah yang juga menimbulkan ketidakpuasan bagi warga Dayak. Sejak tanggal 21 Februari 2001, keadaan dan suasana kota semakin mencekam. Apalagi berbagai macam isu yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab bertambah banyak. Sementara itu, atas kesadaran sendiri, beberapa warga Madura melakukan pengungsian melalui Banjarmasin dengan pertimbangan demi keamanan bersama. Bagi mereka yang belum mengungsi, memilih untuk bersembunyi di sekitar kota Palangkaraya. Mengetahui warga Madura masih banyak yang bersembunyi, isu akan meluasnya konflik dari Sampit ke Palangkaraya pun menjadi kenyataan. Tanggal 24 dan 25 Februari 2001, pada hari-hari tersebut, warga Dayak melakukan pembakaran dan pengerusakan terhadap rumah, toko, dan kendaraan milik warga etnis Madura.
beberapa peserta aksi itu juga melakukan sweeping di beberapa tempat yang mereka curigai sebagai persembunyian warga etnis Madura. Aksi-aksi tersebut menimbulkan korban jiwa 7 orang meninggal yang terdiri atas 2 orang wanita dan 5 orang pria. Kejadian pada tanggal 25 Februari berawal ketika ada penjambretan di pasar yang menyebabkan keributan di sekitar pasar. Pada hari itu aparat keamanan menemukan sejumlah bom di Jalan Dr. Murjani. Akibat penemuan bom itu memicu gerakan amok massa warga lokal dengan membawa spanduk bertuliskan "Usir Madura". Masa sudah tidak terkendali lagi. Mereka merusak komplek Ikatan Keluarga Madura dan terus menjalar ke berbagai sudut kota. Sejak tanggal 25 Februari 2001 sampai kurang lebih sebulan kemudian, keadaan kota Palangkaraya seakan-akan dalam siaga perang. Di setiap jalan, kampung, RT RW, setiap hari dan malamnya terdapat kelompok-kelompok penduduk yang mengadakan siskambling. Kegiatan itu dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang mengarah kepada timbulnya kerusuhan lanjutan. Sampai tanggal 31 Maret 2001, sudah begitu banyak orang meninggal. Itu pun belum termasuk ditemukannya kepala manusia tanpa identitas di jalan-jalan kota. Setelah 1,5 tahun konflik sampit meletus, imbas masih terasa. Dalam pengertian, masih menyisakan keadaan kehidupan ekonomi kota yang belum benar-benar pulih. Apalagi setelah kepergian warga etnis Madura dari kota ini. Masalahnya ialah beberapa jenis pekerjaan yang sebelumnya lebih banyak dilakukan oleh warga Madura, seperti menarik gerobak di pasar, menarik becak, bahkan menjadi sopir angkutan umum, belum sepenuhnya digantikan oleh warga dari kelompok etnis lainnya. Masa-masa pasca kerusuhan bagi masyarakat Dayak sendiri bukanlah masa yang syarat dengan kemudahan untuk menata kembali kehidupan sosial mereka. Selain kerusuhan itu membawa dampak sosial budaya, ekonomi dan politik, juga dampak psikologis yang sangat dalam. Akibat kerusuhan itu, mereka berhadapan dengan bermacam-macam tudingan yang cenderung menilai negatif dan memojokkan posisi mereka. Sementara itu, upaya pemulihan kembali keadaan adalah suatu keharusan, bukan saja sebagai respon terhadap berbagai tudingan dan tantangan yang muncul dari luar, tetapi juga merupakan tuntutan dari dalam internal warga Dayak sendiri, di mana mereka sebagai masyarakat yang beradab dan berbudaya. Dampak kerusuhan sampit untuk wilayah kota Kalimantan Tengah lainnya juga belum bisa disebut sudah kondusif secara total. Tentu saja terutama untuk warga Madura. Dikatakan demikian karena beberapa warga Madura yang berhasil ditemukan oleh warga setempat yang disembunyikan identitasnya tetap saja diminta kembali untuk keluar dari wilayah Kalimantan. Tragedi berdarah sampit 2001 yang kemudian meluas ke beberapa daerah Kalimantan Tengah telah membuktikan keentitasan suku Dayak di dalam tatanan suku bangsa Indonesia yang majemuk. Mereka setidaknya membuktikan bahwa sejak perjanjian Tumbang Anoy tahun 1894 yang isinya adalah untuk menjaga harga diri, memeliharanya, serta memperkuat jati dirinya dan menyelamatkan identitas suku Dayak telah mereka buktikan. Masa kelam sudah terlewati. Saat ini kita hanya harus benar-benar mengerti bahwa kejadian di bumi Kalimantan saat itu adalah musibah yang harus kita terima dengan tawakal dan ikhlas. Tentu kita juga dapat memetik hikmah dari kejadian tersebut sambil melakukan mawas diri agar kejadian itu adalah yang terakhir dan tidak akan terulang lagi. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton. Ciao, hasta luego.